Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang hadis sunnah memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan suatu sebagaimana Dia mengizinkan kepada Nabi untuk melakukan Al-Quran. Maksudnya, membaca dengan suara keras. Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi bahwa beliau bersabda kepadanya, Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Bukhari dan Muslim. Turunnya ketenangan karena membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, ada seseorang membaca surat Al-Kahfi di dekat kandang hewan ternak. Tiba-tiba hewan itu lari. Ia selamat, ternyata kabut atau awan telah menyelimutinya. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka beliau bersabda, Bacalah terus wahai fulan, karena kabut atau awan itu adalah sakinah yang turun karena Al-Quran atau diturunkan karena Al-Quran dibaca. Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudayr, pada suatu malam ketika ia sedang membaca surat Al-Baqarah dan kudanya terikat tidak jauh darinya, tiba-tiba kuda itu ketakutan. Lalu ia diam, maka diamlah kuda itu. Kemudian ia membaca, lalu kudanya ketakutan. Lalu ia diam, maka diamlah kudanya. Kemudian ia membaca lagi, maka kudanya ketakutan lagi. Lalu ia bangun sebab putranya yang bernama Yahya tidur tidak jauh dari tempat itu. Ia khawatir kalau itu akan menginjak putranya. Ketika menarik kudanya itu, ia melihat ke atas langit, tapi ia tidak bisa melihat. Kemudian pagi harinya, ia langsung menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, maka beliau bersabda, Bacalah wahai putra Hudair, bacalah. Berkata, Wahai Rasulullah, aku khawatir kuda itu menginjak Yahya yang tidak jauh dari situ. Ketika aku mengangkat kepala mendekatinya, maka ketika aku mengangkat kepala melihat ke langit, terlihat olehku sesuatu seperti payung yang di dalamnya ada seperti lampu-lampu. Maka aku keluar sehingga tidak dapat melihat langit. Nabi bersabda, itu adalah malaikat yang mendekati suaramu. Andai engkau membaca terus hingga pagi, niscaya orang-orang akan dapat melihat itu dan tidak tertutup dari mereka. Bukhari dan Muslim. Keutamaan penghafal Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak beraroma namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah handalah, tidak beraroma dan rasanya pahit. Bukhari dan Muslim. Aisyah meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia penghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia mendapat 2 pahala. Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.